Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahra shiyam alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ittabal haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Al-ayah. Al-mukarramun wa mutaramun yang sama-sama hadir baik secara online maupun secara offline pada kesempatan ini. Al-Fakir diamanai untuk menyampaikan materi tentang perbedaan mendasar antara peradaban Islam dengan peradaban Barat. Kenapa ini penting difahami dan juga penting dijelaskan kepada umat? Kalau kita lihat tentu karena betapapun sudah nyata kerusakan peradaban Barat, kapitalis demokrasi yang sebagian tadi diurai oleh para pembicara sebelumnya, tapi kelihatannya umat tetap gandrung dengan ekonomi kapitalis, tetap gandrung dengan demokrasi. Bahkan mereka juga mengadopsi sebagian budaya Barat, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadz Iwan Januar. Pertanyaan kenapa ini bisa terjadi? Tentu karena umat belum memahami tentang perbedaan mendasar peradaban Barat dan peradaban Islam. Apalagi sejarah peradaban Islam kemudian banyak ditutupi. Yang dimunculkan adalah hal-hal yang buruknya saja. Maka penting kita menjelaskan kembali kepada umat tentang pertama adalah bahwa asas peradaban Islam tentu adalah akidah Islam. Ya. Akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sementara peradaban Barat adalah akidah sekularisme dasarnya, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, menjauhkan agama dari kehidupan, menjauhkan peran Allah dalam mengatur kehidupan. Jelas sekali bahwa ketika Allah dijauhkan, hukum-hukumnya dicampakkan dalam menciptakan peradaban di tengah manusia, maka jelas yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Ini yang kita saksikan. Yang kedua, kalau kita lihat, yang menjadi problem adalah standar perilaku, di mana dalam Islam tentu standar perilaku seorang manusia adalah halal dan haram. Sebaliknya dalam kapitalisme, peradaban kapitalis, demokrasi adalah manfaat, madarat. Ya. Maka umat ini harus dikembalikan ya kepada syariat Allah dalam mengukur segala perilakunya, bukan atas dasar manfaat madarat yang dikembangkan oleh peradaban kapitalis. Karena kalau itu dasarnya, betapa banyak sesuatu yang dianggap madarat oleh manusia justru bermanfaat, atau sebaliknya sesuatu yang dipandang manfaat justru madarat. Maka ketika standar ini berdasarkan hawa nafsu manusia, ketika kebenaran diukur oleh hawa nafsu manusia, sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam firman Allah, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, bahwa lau ittaba al-haqqu ahwahum, andai kebenaran, andai tolak ukur kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, lapas sadat as-samawati wal ardu wa man fihin, maka rusaklah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan itu yang terjadi hari ini. Maka umat tentu harus kembali pada syariat Islam. Pandangan mereka harus dialihkan kepada pandangan paradigma ideologi Islam, pandangan tasyri'i, bukan manfaat madarat. Karena kalau itu yang terjadi, inilah sekali lagi yang kita saksikan, kerusakan peradaban umat manusia
yang sayangnya tetap kemudian mereka gandrungi. Yang ketiga adalah kalau kita lihat perbedaan mendasar yang lain adalah tentang tolok ukur kebahagiaan. Ya. Bagi seorang muslim tentu bahagia ketika mereka bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Betapapun mungkin bahwa banyak orang benci, tapi ketika kemudian Allah ridho, maka seorang muslim tentu akan memilih ridho Allah. Dan ridho Allah tentu ketika peradaban mereka dibangun berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu bahwa kapitalisme peradaban barat nyata-nyata menjadikan kenikmatan materi, kepuasan material itu menjadi kebahagiaan mereka. Dan sayangnya itu pula yang kemudian justru hari ini banyak dijadikan sebagai orientasi sebagian umat Islam. Maka wajar sekali kalau kemudian kita melihat ya kerusakan peradaban barat itu semakin nyata, semakin dalam ya. Dan ini tentu dikembalikan pada ideologi dan peradaban Islam. Al-Mukarram al-Muhtaramun, kebetulan kita memperingati Nuzul Quran, maka semua harus kita kembalikan pada Al-Quran. Ya. Saya mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasr, ya, bahwa ini masih ada kaitan dengan bagaimana peradaban itu harus dibangun dengan Al-Quran. Ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jadi andai kata Allah, kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, maka engkau Muhammad pasti akan menyaksikan gunung tadi ya akan merasakan ketakutan dan bahkan akan terpecah belah. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa andai Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung yang gunung itu adalah batu, ya, kumpulan bebatuan yang sangat keras. Tetapi kemudian Allah katakan gunung tadi akan takut dan hancur. Kenapa bisa begitu? Karena dikatakan haddon min an la yuaddi haqqallah al-muftarad alaihi fi tazimil Quran. Karena gunung yang keras tadi sampai terpecah berkeping-keping andai diturunkan kepadanya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena khawatir tidak sanggup menunaikan hak Allah yang diwajibkan kepada dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. Maka kalau gunung saja yang begitu keras bisa takut, bisa terpecah belah ketika Al-Quran turun, harusnya manusia yang punya hati, yang hatinya pasti tidak sekeras batu, harusnya lebih tunduk lagi, lebih takut lagi ketika mencampakkan Al-Quran. Dan hari ini sayangnya justru Al-Quran dicampakkan oleh umat Islam, dan umat Islam tidak merasa ada kekhawatiran. Ketika peradaban kapitalis menguasai mereka, ketika peradaban Islam jauh dari mereka, mereka kemudian sepertinya biasa saja. Maka sekali lagi kita kembalikan semua kepada Al-Quran. Dan boleh jadi semua ini terjadi karena apa? Karena kita hari ini sebetulnya sedang dalam situasi perang peradaban, yang sayangnya perang peradaban ini tidak disadari oleh umat. Maka umat harus sadarkan bahwa hari ini kita sedang mengalami perang peradaban, terutama peradaban Barat dan peradaban Islam. Dan sayangnya peradaban Barat didukung oleh institusi negara besar seperti Amerika dan Eropa. Sementara hari ini umat Islam peradabannya tidak ada satu institusi negara pun yang mendukungnya sejak kekhilafan Islam runtuh. Maka tentu disinilah pentingnya kita, terutama para alim ulama, selalu berada di garda terdepan dalam perjuangan menyampaikan kebenaran dalam dakwah, karena dakwah itu juga bagian dari amal yang utama, apalagi kemudian ditujukan pada para penguasa yang hari ini justru mereka lah para penjaga peradaban Barat.
Di dalam hadis Rasulullah katakan bahwa Abdul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Ya. Jadi jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang hari ini sekali menjadi para penjaga peradaban barat. Dan kalau kita kaitkan dengan satu hadis Rasulullah, ya, dikaitkan dengan 10 malam terakhir kita malam Al-Qadar yang kita harapkan, ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi bahwa mauqif sa'atan fi sabilillah khairum min qiyamil lailatul qadri inda Hajaril Aswad. Ya. Jadi berjaga-jaga di jalan Allah 1 jam itu lebih baik daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar di dekat Hajaril Aswad. Masya Allah. Hari ini memang kita mungkin tidak sedang berada di medan perang, tidak bisa berjaga-jaga di medan perang. Tetapi ingat bahwa ada satu pahala yang setara dengan itu, yaitu jihad fisabilillah, yakni tadi bahkan dikatakan sebagai hal yang utama, yaitu menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa yang zalim, dan kita tentu ingin meraih keutamaan tadi. Amin, ya sebagaimana Allah. Kita ingin meraih keutamaan Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan dengan itu kita tetap bersemangat dalam berjuang membangun menegakkan peradaban Islam. Amin, ya dan menghancurkan peradaban barat yang kufur. Amin, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.